Setelah kalah menyakitkan pada babak pertama Norway Chess 2025 atas Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana akhirnya bangkit dan membantai lawan-lawannya. Wei Yi dan Arjun menjadi korban. Pada kesempatan ini, kita akan melihat game ketiga ketika Caruana mengalahkan Arjun dengan akurasi 99%. Permainan dimulai dengan E4. Arjun Erigeisi bertahan dengan pertahanan Prancis. Setelah D4, D5, maka kuda C3. Arjun di posisi ini mengimbangkan kuda F6. Caruana mendorong E5, varian klasik Steinitz variation. Kuda kemudian mundur ke petak D7 dan Caruana menarik mundur kudanya ke petak E2. Setelah itu, Arjun mendobrak dengan C5. Caruana mendorong C3. Lanjut, Arjun mengimbangkan kuda C6 dan di posisi ini Caruana mendorong H4. Setelah itu, Arjun Erigeisi mendorong pion F6 menantang pion center. Caruana merespon dengan kuda F4 mengancam pion. Setelah itu, pion C makan pion D. Apabila di posisi ini Caruana makan pion, maka gajah hitam akan berkembang dengan tempo skak. Oleh karena itu, Caruana mengambil pion, mengancam mentri. Mentri kemudian ke petak B6, lalu mentri B3, menantang pertukaran mentri serta mengancam pion. Di posisi ini, Arjun Erigeisi memilih pion makan pion. Setelah itu, pion juga makan pion. Arjun kembali memiliki dua tawaran, makan pion atau makan mentri. Namun, Arjun Erigeisi memilih mentri A5, menjaga pionnya sekaligus menekan pion C. Di posisi ini, Caruana kembali menukar pion. Setelah itu, kuda makan pion. Ini membuat kuda Caruana terancam. Oleh karena itu, kuda makan gajah. Benteng juga makan kuda. Sampai di posisi ini, langkah ke-13 baru saja selesai. Namun, posisi perwira sudah berhamburan. Di posisi ini, Fabiano Caruana mengeluarkan gajah B5, memberikan pining pada kuda. Setelah itu, kuda E4, Arjun menekan pion F. Oleh karena itu, kuda F3 dikembangkan. Setelah itu, mentri makan pion, skakster, dan juga mengancam benteng. Maka, mentri makan mentri, kuda makan mentri, gajah terancam, sehingga Caruana mendorong A4. Lalu, Arjun mengusir gajah, tetapi gajah makan kuda dan pion makan gajah. Sampai di posisi ini, Arjun maupun Caruana belum rokade. Padahal, ini sudah langkah ke-18. Sepertinya keduanya siap memasuki babak ending. Arjun Erigeisi terlihat memiliki dua pion bebas yang cukup berbahaya pada lajur C dan lajur D. Permainan kemudian berlanjut. Caruana mengembangkan gajah menyerang kuda, dan kuda mundur. Dengan langkah ini, Arjun menawarkan Caruana untuk makan pion. Akan tetapi, Caruana memilih untuk rokade. Keamanan raja diutamakan dibandingkan sekedar makan pion. Setelah itu, Arjun Erigeisi mendorong C5, lagi-lagi menawarkan sebuah pion. Hal ini tentu membuat kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi apabila gajah makan pion? Apabila gajah makan pion, benteng akan serang gajah. Setelah gajah mundur, maka sebenarnya posisi akan baik-baik saja. Kalaupun gajah mundur ke petak B2, maka benteng akan menyerang gajah. Setelah gajah A3, benteng B3, kemudian benteng F
bisa ke petak C1, namun benteng C7. Analisa engine menunjukkan bahwa posisi masih seimbang, namun hitam bisa mendapatkan inisiatif untuk menyerang. Fabiano Caruana rupanya tidak ingin hal itu terjadi. Dia ingin tetap menekan. Oleh karena itu, benteng F ke petak E1. Ini membuat Arjun Erigeisi sibuk untuk bertahan. Gajah kemudian ke petak F5, lalu benteng A ke petak C1. Persiapan kombinasi benteng makan pion. Kuda tidak bisa makan balik karena sedang terkena pining. Oleh karena itu, Arjun Erigeisi melepaskan diri dari pining. Raja ke petak D7. Lalu kuda E5. Skak. Raja mendekati kuda, tetapi F3. Di posisi ini, kuda mundur ke petak F6 adalah langkah terbaik menurut engine. Akan tetapi, Arjun menempatkan kuda di petak D2. Fabiano Caruana langsung menyerang kuda. Raja lagi-lagi terkena shadowing. Setelah kuda ke petak B3, G4, gajah mundur ke petak C8. Di posisi ini, Fabiano Caruana memainkan kuda C4, skak. Raja geser C6. Setelah itu, barulah gajah makan pion, mengancam benteng. Apabila benteng nekat makan pion F3, maka dia akan terkena forking karena kuda bisa ke petak E5. Di posisi ini, alih-alih menyelamatkan benteng, Arjun Erigeisi memainkan langkah nekat, pion makan kuda. Setelah itu, Caruana langsung mengambil benteng. Langkah pion makan kuda adalah sebuah blunder fatal yang dimainkan Arjun pada game ini. Sekarang, dia berada pada posisi yang sangat tertekan. Arjun Erigeisi rupanya punya rencana. Dia ingin mempromosikan pion bebas. Oleh karena itu, kuda kembali manuver ke petak D4. Sampai di posisi ini, terlihat jelas bahwa Arjun Erigeisi kalah kualitas. Namun, Arjun ingin menyerang. Oleh karena itu, benteng ke petak E8. Fabiano Caruana membuat posisi Arjun terkunci. Gajah tidak boleh bergerak karena benteng bisa saja hilang. Arjun Erigeisi melanjutkan rencananya. Pion C3, persiapan promosi pion bebas. Lalu benteng menyerang pion. Di posisi ini, Arjun Erigeisi memainkan langkah yang menarik. Gajah B7 memancing pertukaran benteng. Sehingga setelah benteng makan benteng, Arjun Erigeisi bisa melancarkan forking. Raja lari, kuda makan benteng. Meskipun demikian, Caruana masih punya benteng. Oleh karena itu, benteng ke petak D8. Arjun Erigeisi memiliki pion bebas yang akan segera promosi. Tentu saja, pion langsung didorong ke petak C2. Dan gajah H6 mencoba untuk menghentikan laju pion bebas. Kuda kemudian ke petak B3. Setelah itu, Caruana mengambil inisiatif untuk menciptakan pion bebasnya di sayap raja. H5 dimainkan. Lalu Arjun mendorong C4. Setelah itu, gajah F4. Raja kemudian ke petak C5. Sebuah tujuan untuk memberikan support pada pion bebas. Di posisi ini, Fabiano Caruana melancarkan skak. Raja kemudian ke petak B4. Semakin mendekati pion bebas. Di posisi ini, Fabiano Caruana menunjukkan kelasnya. Dia betul-betul tidak khawatir dengan pion bebas yang dimiliki Arjun. Caruana dengan tenang mendorong G5. Setelah C3, G6. Pion makan pion dan Caruana mendorong pion ke petak H6. Dengan demikian maka pion akan promosi di petak gelap, sehingga gajah tidak bisa menyerangnya.
Arjun irigasi, kemudian promosi pion. Tentu saja gajah makan menteri, setelah itu kuda makan gajah. Selanjutnya, Fabiano Caruana menempatkan bentengnya untuk menyerang gajah. Di posisi ini, Arjun irigasi belum juga menyerah. Dia masih mencoba dengan kuda D3, skak. Namun, setelah Raja E3, Arjun irigasi akhirnya memutuskan untuk menyerah. Apabila permainan dilanjutkan dengan kuda mundur C5 misalnya, untuk menjaga gajah, maka H7, selangkah lagi pion akan promosi. Hitam juga bisa mendorong C2 untuk promosi pion, namun Raja D2. Apabila Raja ke petak B3, maka pion promosi. Hitam akan kalah dengan mudah. Dan apabila kuda ke petak B3 skak, maka Raja makan pion. Gajah terancam, pion siap promosi. Tidak ada kesempatan bagi hitam untuk menang.